Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat beliau dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Kita lanjutkan kajian kita membahas fikih kurban secara ringkas. Pada pertemuan kemarin kita sedikit sudah membahas apa itu kurban, kemudian dalil-dalil syariatkannya berkurban, kemudian hukum berkurban. Ada ulama yang mewajibkannya, termasuk ulama mu'assirin yang mewajibkan, yang berpendapat wajibnya seseorang itu untuk berkurban bagi yang mampu adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Tapi mayoritas ulama mengatakan berkurban hukumnya sunnah atau tidak wajib. Yang terakhir kita bahas adalah usia atau setelah membahas hewan kurban yang sah untuk dijadikan kurban, yaitu binatang ternak berupa unta, sapi atau kambing. Kemudian ini yang paling terakhir kemarin kita bahas usia hewan kurban yang sah untuk dijadikan kurban. Untuk kambing, untuk domba minimal berusia 6 bulan. Ini sebenarnya diperdebatkan oleh para ulama, tapi karena ada hadisnya maka yang berusia 6 bulan sudah sah untuk dikurbankan. Lebih dari 6 bulan jelas lebih sah lagi. Untuk selain domba, kambing-kambing jenis yang lain minimal berusia 1 tahun, karena itu yang dimaksud dengan musinnah dalam lafaz hadisnya yang akan kita bawakan hadisnya. Sapi minimal berusia 2 tahun. Kemudian unta minimal berusia 5 tahun. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW, la tazbahu illa musinnatan. Jangan kamu menyembelih kecuali musinnah dari hewan ternak. Illa an ya'sura alaikum, kecuali kalian tidak mendapati hewan kambing misalnya sudah mencapai usia 1 tahun, itu yang musinnah. Fatazbahu jaz'atan minad da'an, maka boleh menyembelih jaz'ah dari domba. Jaz'ah itu yang berusia 6 bulan. Ini lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pendapat siapapun yang menyelisih hadis ini kita tinggalkan, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musinnah itu kalau unta minimal berusia 5 tahun, sapi minimal berusia 2 tahun,
kambing minimal berusia 1 tahun. Ini kemarin yang terakhir kita sampaikan. Kita lanjutkan. Aib-aib pada hewan kurban. Yang pertama yang mempengaruhi kesahihan atau keabsahan hewan kurban, aib yang mempengaruhi sah dan tidaknya ibadah kurban. Ada 4 disebutkan dalam hadis. Yang pertama al-awra al-bayinu awaruha, yaitu yang buta sebelah matanya, benar-benar tidak melihat. Berarti yang buta total lebih tidak sah. Nah, tapi kalau masih bisa melihat, walaupun ada tanda putihnya, biasanya di biji matanya sapi, maka masih sah itu dijadikan hewan kurban. Al-marido, yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya, yang biasanya atau terlalu lama pasti kurus dan secara ilmu kesehatan mungkin tidak sehat juga dagingnya. Demikian pula al-arja, yang pincang, biasanya juga dia kurus ini karena dia kalah dalam perebutan makanan dengan teman-temannya biasanya. Al-hazimah, yang sudah tua, yang sudah lemah, juga semuanya rata-rata para ulama menjelaskan biasanya kurus, hewan-hewan yang punya penyakit seperti ini. Ini yang jelas-jelas disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disahihkan oleh para ulama. Aib yang makruh tapi tetap sah hewan yang dijadikan hewan kurban. Yang pertama, terpotong tanduknya, tidak masalah pada asalnya, nah, sebaiknya. Kemudian yang terpotong telinganya, yang disebutkan oleh para ulama, al-maksurul qarn, maktuatul uzun, seluruhnya ataupun sebagiannya, tanduknya terpotong atau telinganya terpotong, tapi tetap sah karena tidak masuk dalam yang 4 ini. Yang tidak berpengaruh pada kesahan berkorban, ekor yang terpotong atau giginya yang ompong, yang penting banyak dagingnya, atau aib-aib yang lainnya. Ini hadisnya dari Bara' bin Azib, kata Rasulullah SAW, arba'un la tajuzu fi dhuhaya. Ada 4 aib, 4 penyakit, 4 cacat yang tidak boleh ada pada hewan kurban. Yang pertama al-awra'u al-bayinu awaruha, yang buta sebelah, yang jelas sekali butanya. Kemudian al-maridatu al-bayinu maraduha, yang sakit, yang jelas sakitnya. Al-arja'u al-bayinu arajuha, yang pincang, yang jelas pincangnya. Al-kasirul lati la tunki, yang sudah tua, yang tidak ada lagi dagingnya. Itu sebagai lafaz al-hazimah, yaitu maksudnya yang kurus, yang lemah. Nah, ini secara ringkas pembahasan tentang aib-aib pada hewan kurban. Sebagian ulama membahasnya secara rinci. Saya sudah bikin juga slide-nya sebenarnya tapi di laptop satunya, bahasa Arab, tapi rincian tentang aib-aib pada tanduknya dirinci macam-macam, matanya. Kita lanjutkan, kita selesaikan, bacakan slide-slide-nya. Sifat-sifat yang dianjurkan ada pada hewan kurban yang akan dikurbankan. Yang pertama, yang gemuk dan sehat, sebagaimana nanti akan disebutkan riwayatnya, bahwa di zaman Rasulullah SAW para sahabat itu sengaja menggemukkan, menjadikan hewan kurban itu gemuk, ini kasih makan banyak-banyak. Yang menurut jumhur yang paling afdal adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing.
Dan ini insyaallah yang paling pendapat yang paling kuat. Ada juga yang mengatakan yang paling afdal adalah kambing, karena itu kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berkurban rata-rata menyebutkan beliau berkurban dengan 2 ekor kambing. Yang jantan lebih diutamakan daripada yang betina. Alasannya kata para ulama, karena jantan itu biasanya lebih banyak dagingnya. Nah, di antara dalil yang menunjukkan apa yang kita sampaikan di atas, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk bagian dari ketakwaan hati, dan berkurban termasuk sya'airullah. Ketika kita memilih yang terbaik dalam berkurban, maka insyaallah kita termasuk dalam ayat ini, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menjadikan kita lebih memilih memotong sendiri sebenarnya daripada ke rumah pemotongan hewan. Insyaallah lebih terasa nilai ibadahnya. Ada capeknya memang, tapi 1 hari aja insyaallah capeknya. Mudah-mudahan sehari selesai kita potong hewan kurbannya di sini dan dibagi-bagikan. Qala Yahya bin Sa'id sami'tu Aba Umamah ibn Sahlin qala. Kata Yahya bin Sa'id, saya mendengar Abu Umamah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunna nusammilul udhiyata bil Madinah. Dulu kami di Madinah menggemukkan hewan-hewan yang akan dijadikan kurban. Wa kana al muslimuna yusamminun, dan kaum muslimin juga dulu mereka menggemukkan hewan-hewan yang akan mereka jadikan kurban. Nah, ya dikasih makan banyak-banyak. Kata Rasulullah SAW, wal yurih zabihatahu, hendaknya seseorang itu menyenangkan, membuat senang hewan yang akan dia sembelih. Salah satunya dikasih makan banyak-banyak, tidur aja gitu, gak disuruh kerja. Dalil-dalil jumhur yang mengatakan bahwa unta lebih utama daripada kambing dari sisi pahalanya. Hadis tentang orang yang cepat-cepat datang ke masjid pada hari Jumat. Siapa yang datang pada waktu pertama, kata Rasulullah SAW, maka dia sama dengan mendekatkan diri beribadah kepada Allah, mendapatkan pahala menyembelih unta. Waktu kedua seperti menyembelih sapi. Waktu ketiga seperti menyembelih kambing. Waktu keempat seperti menyembelih ayam. Waktu kelima seperti berkorban dengan telur. Jadi ini maksudnya hadis ini menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan pahalanya. Berarti berkorban dengan unta itu lebih besar pahalanya daripada dengan sapi, dengan kambing. Kalau ayam nggak boleh berkorban dengan ayam. Ini hadis yang dipakai Ibnu Hazm dan sebagian ulama yang mengatakan boleh berkorban dengan selain unta, sapi atau kambing. Kalau Ibnu Hazm kemarin kita sebutkan, semua hewan berkaki 4 yang boleh dimakan boleh dijadikan hewan kurban, kata beliau. Tapi yang benar hanya 3 jenis yang tadi kita sebutkan. Adapun hadis ini hanya menjelaskan tingkatan pahalanya, bukan menjelaskan bolehnya berkurban dengan ayam, dengan telur. Nanti penjual telur bawa telur 1 mobil gitu sebagai kurban. Penjual yang potong bawa ayamnya 1000 ekor, lumayan juga itu, sama dengan 1 sapi mungkin. Nah,
Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikati yastami'una dzikra. Kalau imam sudah keluar, sudah naik di mimbar, malaikat menutup lembaran catatan mereka, yang mereka mencatat orang-orang yang masuk ke masjid salat Jumat. Mereka ikut mendengarkan khutbah para malaikatnya. Dari Abu Dzar, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, imanun billah wa jihadun fi sabil. Iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Qala fa ayyur riqabi afdal? Kata Abu Dzar, budak apa yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, aglaha samana. Budak yang paling mahal harganya, maksudnya yang paling utama untuk dimerdekakan. Wa anfasuha inda ahliha. Dan yang paling berharga bagi pemilik budak itu paling besar juga pahalanya kalau paling dibutuhkan oleh pemiliknya, tapi dia merdekakan. Ini sisi pendalilannya, bahwa pada asalnya onta lebih mahal daripada sapi, kecuali sebagian sapi sekarang kayaknya lebih mahal daripada onta, kayak sapi limosin semacamnya itu lebih mahal daripada harga onta. Tapi secara umum asalnya onta lebih mahal daripada sapi. Ya, hanya ada sapi-sapi terbaru, nggak tahu ada juga nggak onta yang dikembangbiakan seperti itu. Jadi onta limosin juga gitu. Beratnya berton-ton. Kalau sapi kan 1 ton lebih, ngeri. Harganya sampai ratusan juta juga ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, yang paling mahal harganya itu yang paling utama. Nah, dalam urutan hewan-hewan yang dikurbankan, asalnya onta yang paling mahal, kemudian sapi, kemudian kambing. Kalau saya tidak bisa melakukan, kata Abu Dzar, kata Rasulullah SAW, tuhinu sani'an, kamu membantu orang yang melakukan apapun, orang lain membantu orang lain, wa tasna'u lil akhraq, sama juga membantu orang lain. Kalau saya tidak mampu, minimal kata Rasulullah SAW, tumsiku anisyah, kamu menahan keburukanmu dari orang lain. Fa innahu sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsika, karena itu termasuk sedekah. Jadi kalau tidak bisa berbuat baik pada orang lain, ya minimal jangan berbuat buruk. Nah, ini maksud dari hadis ini. Nah, ini yang berpendapat yang lebih afdal adalah kambing, mazhabnya Imam Malik. Dalilnya mereka tadi kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan kambing, padahal banyak onta di Madinah, dan beliau mampu sebenarnya untuk berkorban dengan onta. Jadi ini beberapa riwayat yang menjelaskan seperti ini. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsainil amlahain. Rasulullah SAW menyembelih dengan 2 domba yang putih yang seumuran. Beliau meletakkan kakinya di leher hewan kurbannya ketika disembelih, dan beliau bertakbir. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Ini paling afdal. Kalau bisa hewan kurban kita itu kita sembelih sendiri. Kalau tahu baca doanya minimal sih bismillah ya Allahu akbar, bisa juga ditambah Allahumma hadza minni, ya Allah ini untukku atau ini darimu dan untukmu, ini kurban dariku dan untuk keluargaku. Disebutkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW kan menyembelih 2 ekor, 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, 1 ekornya lagi untuk umatnya yang belum berkorban. Kemudian lafaz ayatnya wa fadainahu bidzibhin azim, kami gantikan dia dengan dzibhin azim, sembelihan yang besar. Banyak, hampir semua ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kambing, yaitu Nabi Ismail. Allah ganti ketika mau disembelih oleh ayahnya dengan kambing, menunjukkan itu yang lebih utama, kata. Jadi lumayan kuat ini kata mazhab Maliki.
Dan pernah kita bahas lafaz zabah itu khusus untuk kambing dan sapi, sedangkan onta bahasa Arabnya dia penyembelihannya nahar, yaitu disembelih dalam keadaan dia berdiri. Tapi ayat dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, berarti onta. Wallahu alam, yang lebih kuat tadi pendapatnya jumhur. Waktu menyembelih hewan kurban, para ulama sepakat tentang tidak bolehnya menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar hari Idul Adha. Sebelum terbit fajar, bukan sebelum sholat ya. Kalau sebelum sholat diperdebatkan. Jadi masih malam sudah sembelih, biar mungkin paginya sebelum berangkat sudah makan daging hewan kurbannya dia sebelum berangkat sholat. Ulama sepakat itu tidak sah sebagai hewan kurban. Ya, dagingnya tetap halal, yang penting ketika disembelih dibaca bismillah. Tapi ya lahmu ta'am, kata Rasulullah SAW, dagingnya yang dimakan aja. Nah, dan mereka berpendapat tentang menyembelih hewan kurban setelah terbit fajar sebelum salat subuh atau setelah salat subuh, sebelum salat Id. Imam Syafi'i mengatakan waktu awalnya adalah setelah terbitnya matahari dan berlalunya waktu seukuran salat Id dan 2 khutbah, walaupun belum salat imamnya. Yang penting sudah terbit matahari, kemudian mungkin waktu salat Id paling lama 10 menit, ditambah dengan khutbah setengah jam mungkin, atau 1 jam. Mudah-mudahan di sini besok kita nggak lama khutbahnya, kita percepat insyaallah. Salatnya juga nggak lama-lama, biar langsung ke lapangan. Dihitung gitu aja kata Imam Syafi'i. Sudah terbit fajar, terbit matahari, kan sudah selesai waktu terlarang untuk salat. Kemudian dihitung waktu salat maksimal mungkin 15 menit, 2 rakaat atau 20 menit paling lama, tambah khutbah setengah jam, 50 menit. Setelah itu sudah sah untuk menyembelih, walaupun kaum muslimin belum sholat misalnya. Nah, apalagi orang yang berada di daerah minoritas, mungkin tidak ada sholat Id, Idul Adha. Alhamdulillah sekarang diizinkan oleh pemerintah sholat di masjid atau di lapangan. Kalau kayak Idul Fitri kemarin, kayaknya mungkin bingung juga kaum muslimin, kapan nih kita akan sembelih ini kurbannya, kalau ada kurbannya, karena orang pada sholat di rumah. Nah, bisa pakai perhitungannya Imam Syafi'i, dan khutbah idnya nanti insya Allah 2 kali khutbah. Selama ini anak berpendapat khutbah id itu 1 kali, tapi setelah melihat pembahasan para ulama kayaknya sudah ijma' masalah ini. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, dari zaman sahabat katanya sampai sekarang di semua kitab-kitab fikih dikenal dan diamalkan oleh kaum muslimin khutbah itu 2 kali, kata beliau. Memang enggak ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti khutbah Jumat, tapi itu amalannya kaum muslimin. Tidak mungkin kaum muslimin, kata beliau, mengamalkan sesuatu yang menyelisih dalil, itu tidak mungkin. Jadi anak juga jadi berat. Ada ulama belakangan, Imam Sun'ani dan yang sependapat dengan beliau, mengatakan ya khutbah itu tidak sama dengan khutbah Jumat, karena khutbah Jumat 2 kali. Banyak sih perbedaannya antara sholat Jumat dan sholat Id, tapi dalam masalah ini, masalahnya itu amalannya kaum muslimin di berbagai negeri. Sehingga kata beliau, tidak mungkin kaum muslimin sepakat di atas kesesatan. Ini tidak mungkin, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 khutbah kata Imam Syafi'i seperti khutbah Jumat. Imam Abu Hanifah mengatakan waktu awalnya adalah waktu terbitnya fajar. Yang kedua, sudah masuk waktu subuh, sudah boleh menyembelih walaupun belum sholat. Imam Malik mengatakan waktu awalnya adalah setelah selesai sholat, khutbah dan imam menyembelih. Yang ini yang dipraktikkan sih di dalam riwayat-riwayat, bahwa para sahabat atau kaum muslimin menyembelih
setelah ya Rasulullah SAW selesai melakukan sholat id. Waktu terakhir penyembelihan hewan kurban ini disepakati oleh para ulama adalah hari terakhir, hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Masih sah. Kalau Imam Ahmad waktunya setelah sholat id walaupun imam belum menyembelih. Insya Allah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Indonesia semuanya setelah sholat id. Ya, hampir sama semua pendapat ini kecuali pendapatnya Abu Hanifah itu yang agak gimana gitu. Padahal ada hadisnya yang Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang terlanjur menyembelih sebelum sholat id untuk ganti lagi sembelih yang baru. Kita baca dan cepat dalil-dalil dalam masalah ini. Ini kata Rasulullah SAW, man dzabaha qabla sholat fa innama dzabaha li nafsihi. Siapa yang menyembelih sebelum sholat, maksudnya sholat id, maka semuanya dia menyembelih untuk dirinya sendiri, untuk dia makan dagingnya, bukan untuk ibadah. Jadi ini kita ingatkan, kurban ini kita menyembelih untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian waktu pelaksananya termasuk masih di 10 hari terbaik sepanjang tahun, sehingga ya kita upayakan yang terbaik juga lah dari sisi pelaksanaannya, pembagiannya. Kalau bisa kita mendapatkan pahala yang paling sempurna. Nah, wa man zabaha ba'da salati faqad tamma nusukuhu. Siapa yang menyembelih setelah salat id, maka sungguh telah sempurna nusuknya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ini kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari. Dari Bara bin Azib, dia mengatakan khatabana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berkhutbah kepada kami. Kata beliau, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha an nusalliya. Sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari kita ini, yaitu hari Idul Adha, kita salat. Ini yang diantara bedanya salat Jumat dengan salat id ya. Jadi salat dulu kalau salat id, baru khutbah. Kalau khutbah Jumat, hari Jumat, salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Ini jelas sekali dikatakan oleh Rasulullah SAW, tapi pernah dirubah oleh salah seorang gubernur Madinah, Abdul Malik bin Marwan kalau nggak salah. Jadi dia khutbah dulu baru salat katanya, karena kalau kita salat dulu, para jamaah setelah salat langsung pulang katanya, nggak mau mendengarkan khutbah. Saya mau khutbah dulu katanya, biar mereka nunggu. Nah, tapi diingkari oleh sahabat. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kata beliau, yang kita mulai hari ini, yang pertama kali kita mulai hari ini adalah kita salat dulu. Summa narji, kemudian kita pulang, fananhar, dan kita menyembelih. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan itu, sungguh dia telah mencocoki sunnah kami. Wa man dabaha qabla dzalik fa inna ma huwa lahmun qadamahu li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai'. Siapa yang menyembelih sebelum itu, sebelum sholat, maka itu hanya daging yang dia berikan untuk keluarganya dan bukan termasuk ibadah kurban sedikit pun. Ini kata Rasulullah SAW. Padahal kelihatannya ini diselisih oleh mazhabnya Imam Abu Hanifah. Hadisnya hadis-hadis sahih. Pamannya Bara yang namanya Abu Burdah, saudara dari ibunya Bara bin Azib, ya Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dzabahtu wa indi jaz'atun khairun min musinnah. Wahai Rasulullah, saya sudah terlanjur menyembelih tadi katanya sebelum sholat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan itu nggak sah, bukan kurban. Tapi saya punya ini tadi jaza'ah, domba yang berusia 6 bulan, dan itu lebih baik kata dia, lebih gemuk, lebih besar, lebih mahal mungkin daripada kambing yang berusia 1 tahun kata dia. Kata Rasulullah SAW, ij'alha makanaha, jadikan itu sebagai pengganti yang telah kamu sembelih tadi. Wal tujzi'a au tufi an ahadin ba'daka. Ini yang diperdebatkan oleh para ulama, dan tidak sah, tidak boleh untuk
dilakukan oleh salah seorang siapapun setelah kamu. Diperdebatkan apakah maksudnya menyembelih domba yang 6 bulan yang tidak sah, atau mengganti seperti itu. Misalnya yang sudah diniatkan untuk dikurbankan sudah terlanjur disembelih, bukan pada waktunya, itu kan tidak sah sebagai kurban. Apakah sah untuk diganti setelah masa waktunya? Kalau alasannya karena tidak tahu, ada yang mengatakan itu maksud dari hadis ini, yaitu selain Abu Burdah gak sah seperti itu. Sudah terlanjur sembelih, ya sudah, berarti tahun itu dia nggak berkurban. Nah, sedangkan lafaz yang kita sebutkan tadi juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW membolehkan jazah bagi yang tidak mendapatkan kambing yang berusia 1 tahun. Pemanfaatan daging hewan kurban yang syar'i, yang pertama dimakan, dianjurkan, minimal dianjurkan orang yang berkurban itu untuk memakan dari daging yang dia berkurban dengannya. Allah perintahkan dalam 2 ayat dalam surat Al-Hajj, fakulu minha, kata Allah, makanlah dari hewan yang kalian sembelih, wa at'imul ba'isal fakir, dan beri makan kepada orang yang butuhkan juga. Jadi sebagian ulama mengatakan itu, bahkan hampir semua ulama mengatakan minimal disunahkan orang yang berkorban itu makan juga dari daging hewan yang dia korbankan. Kalau lihat teks ayatnya malah perintah, wajib misalnya disedekahkan. Juga masuk dalam perintah ayat, boleh disimpan sebagaimana dalam hadis ini kita bacakan. Ini lafaz ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fakulu minha, makanlah dari daging hewan yang kalian sembelih itu. Jadi orang yang berkorban juga diperintahkan untuk menyembelih. Ayatnya ini tentang haji, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan, pada apa yang Allah rezikikan kepada mereka berupa binatang ternak, yaitu menyembelih dengan bertakbir, baca bismillah yang bertakbir. Kemudian kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Juga ayat 36 mirip lafaz ayatnya, fakulu minha juga kata Allah. Setelah Allah mengatakan, dan onta kami jadikan bagi kalian termasuk dari bagian syiar-syiar Allah, maka sebutlah nama Allah ketika kalian menyembelihnya. Apabila dia sudah jatuh, maka makanlah dari dagingnya dan beri makan kepada orang yang membutuhkan. Demikianlah kami tundukkan kepada kalian hewan itu, onta itu, padahal lebih besar daripada kita badannya, agar kalian bersyukur. Bisa diatur oleh manusia. Banyak hewan-hewan kayak sapi limos ini besar banget, tapi bisa kita sembelih. Nah, tapi ada juga yang ditendang oleh sapi, ya, kasihan banget yang tersebar videonya itu. Bapak-bapak, nggak tahu apa langsung mati atau enggak. Tinggal 2 slide lagi nih kita selesaikan. Dari Salamah bin Aqwa, dia mengatakan Nabi SAW bersabda, man duha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi min syai'. Siapa yang berkurban di antara kalian, maka setelah 3 hari dari hari menyembelih tidak boleh masih ada tersisa di rumahnya, harus dimakan semuanya atau disedekahkan. Ini pada waktu pada waktu kaum muslimin kekurangan makanan. Ketika tahun berikutnya, kata Salamah bin Aqwa, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita akan melakukan seperti tahun lalu? Kata Rasulullah SAW, enggak, katanya. Kulu, makan, wa'atimu, beri makan, wadakhiru, dan simpan. Itu ada 3 disebutkan. Fa inna dzalikal am kana bin nasi jahdun. Tahun kemarin itu manusia kesulitan dalam masalah makanan, sehingga fa'aradtu an tu'inu fiha, saya menginginkan agar kalian membantu orang-orang yang membutuhkan makanan. Jangan nyimpan makanan kalau ada yang membutuhkan. Nah, tapi kalau orang pada banyak makanannya, tidak masalah simpan. Jadi berdasarkan
keterangan tadi juga ada yang mengatakan dibagi tiga, sepertiga untuk dimakan, sepertiga disedekahkan, sepertiga disimpan. Berarti sahibul kurban yang ngambilnya 2/3 ya. Sepertiga aja yang disedekahkan, karena sepertiganya dia simpan, sepertiganya dia makan. Tapi yang benar nggak ada batasan isi. Hal yang tidak boleh dilakukan pada udhiyah, tidak boleh menjual apapun dari bagian badannya hewan kurban, karena yang namanya kurban itu sesuatu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh dijual, kata para ulama. Tidak boleh mengupah tukang jagal dari badan hewan kurban seperti daging, kulit, kepala dan lain-lain. Kalau mereka diupah ya kasih uang. Ini hadis yang mirip dengan tadi, kata Rasulullah SAW, dulu saya perintahkan kepada kalian jangan memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Litasa'akum, agar mencukupi kalian semua, dibagi-bagi maksudnya. Fa inni uhilluhu lakum aqulu minhu masih itu. Hari ini saya halalkan untuk kalian, kata Rasulullah SAW, silakan makan, terserah kalian. Mau disimpan juga sampai 1 tahun. Kalau di pondok-pondok pesantren di Yaman misalnya, sampai 1 tahun katanya. Tapi ya freezernya lebih besar daripada masjid ini katanya. Jadi dibuat ada gantungannya semua masih utuh. Kambingnya cuma dibuka jeroannya dan kulitnya kan, taruh di situ, digantung di situ. Nah, tapi hadis ini dilemahkan sanadnya. Wala tabi'ul humal al-hadi wal adahi, jangan kalian menjual daging hadyu, hewan yang disembelih oleh orang yang haji atau umrah atau orang yang haji, dan daging hewan kurban. Fakulu wa tasaddaqu, yang boleh kalian makan, bersedekahlah dengannya. Wastamti'u bijuludiha, pakai kulitnya, senang-senang dengan kulitnya, silakan kalian manfaatkan. Fa in ut'imtum min luhumiha syai'an fakulu in syi'tum, kalau kalian diberi makan juga dari dagingnya, silakan makan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sahih, maknanya sama dengan yang di atas. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk menyelesaikan sisa hewan hadyunya, sembelih. Kan Rasulullah SAW bawa 100 ekor onta yang beliau sembelih dengan tangannya sendiri, 63 ekor ya. Banyak banget itu, mencapai pasti. Sisanya berarti 37 ekor disembelih oleh Ali, dan disebutkan di setiap hewan onta yang disembelih Rasulullah SAW, beliau mengambil dagingnya sedikit, kemudian dimasak. Sisanya suruh Ali untuk bagi-bagi, atasaddaqu bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha, untuk disedekahkan semua, dagingnya, kulitnya, jeroannya. Wa alla utiyal jazura minha, dan Rasulullah SAW melarang untuk saya berikan tukang jagal. Dia Ali mengatakan, kami dulu berikan tukang jagalnya dari harta kami, maksudnya dari uang kalau ada. Ini terakhir, menyembelih hewan kurban lebih afdal daripada bersedekah dengan uang harga hewan kurban. Ini bahas panjang lebar oleh para ulama. Jika hewan kurbannya kabur, ya, kalau tidak ada kelalaian dari si yang berkurban, maka dia tidak ada kewajiban apa-apa. Jadi kalau dia lalai, bisa dia wajib ganti. Dulu katanya ada di sini ya, yang kabur ke hutannya KPC itu, sampai sekarang nggak tahu katanya. Sapi katanya, sapi jantan. Memindahkan hewan kurban keluar daerah, ini yang banyak ditanyakan. Ya, pada asalnya boleh, apalagi kalau keluar daerah itu lebih membutuhkan. Bahkan kita sebutkan di Arab Saudi itu setiap tahun daging-daging hewan disembelih itu kebanyakannya dikirim ke luar negeri pakai kontainer, terutama salah satunya Yaman itu yang dapat. Sekolah-sekolah, markas-markas di sana itu dapat setiap tahun ratusan ekor kambing. Nah, daerah-daerah Afrika tapi yang enggak didokumentasi karena mereka yang enggak ada laporan pertanggungjawaban panitia, dan mereka melakukan itu ibadah karena Allah Azza wa Jalla.
Beda kalau hizbiyun, kalau membantu dikit, langsung masuk media kemana-mana, heboh seluruh dunia. Adakah batasan jumlah hewan yang disedekahkan dari daging kurban? Jumlah daging yang disedekahkan dari daging kurban tidak ada menurut. Terserah yang berkorban sih, bisa juga semuanya kalau dia nggak mau makan. Tapi tadi kita sebutkan dianjurkan untuk dia memakan dari daging kurban yang dia berkorban dengannya. Apakah ada batasan jatah yang diberikan daging kurban? Misalnya satu orang itu harus 1 kilo aja, atau satu orang mendapatkan 5 kupon. Tidak ada batasannya. Apalagi kalau memang dia butuh banyak, seperti pondok pesantren tadi. Ya, pondok pesantren kayak di Yaman kita sebutkan, mungkin sampai ratusan ekor mereka dapat, dan itu disimpan dalam waktu lama dimakan. Yang harus dihindari oleh orang yang sudah berniat berkurban jika sudah masuk bulan Zulhijjah, ini sudah masuk sekarang, kita tinggal 1 hari lagi ya, tinggal hari ini sama besok, tinggal besok lah, hari Arafah besok, termasuk hari yang paling afdal disyariatkan untuk kita berpuasa, bertepatan dengan hari Kamis. Kita sudah bahas di kajian kaidah fikhiyah, boleh digabungkan niatnya, karena dua-duanya sebenarnya puasa sunnah sih. Jadi memang besar keutamaannya puasa Arafah itu, tapi tetap dia puasa sunnah, bukan puasa wajib. Dari sisi itunya jelas lebih utama puasa Ramadan. Jadi kalau puasa Arafah aja bisa menghapuskan dosa 2 tahun katanya, berarti puasa Ramadan lebih hebat daripada itu, karena puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Nah, jadi hendaknya dimanfaatkan. Makanya sudah saya nyicil-nyicil kerja bakti di sini, karena besok saya mikir puasa besok ini gak bisa kerja forsir beneran. Sebagian kita sudah kerjakan tadi yang dibutuhkan untuk dikerjakan di sini, di masjid, termasuk di lapangan sana, pesan-pesan patok. Nah, itu yang butuh tenaga. Nah, perkiraannya itu besok hari yang utama untuk kita puasa, hendaknya dimanfaatkan sekali juga setahun. Sama juga kita berkorban, nyembeli sekali juga setahun, gak apa-apa kita capek, dengan tetap perhatikan apa yang ditetapkan oleh pemerintah, protokol COVID. Mungkin itu yang bisa kita bacakan. Sedang masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan kajiannya pada pertemuan setelah sholat Id. Maunya kajian rutin sudah mau dijalankan sih kalau bisa setelah sholat Id, tapi tetap perhatikan protokol COVID. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir ini kita tidak sebutkan karena sudah jelas insyaallah. Itu tidak boleh motong kuku, motong rambut, motong kulit, itu aja. Dan khusus untuk yang berkorban aja. Kalau yang diikutkan keluarganya misalnya nggak termasuk. Sudah.